Oke, Shalom, selamat siang. Shalom. Eh, kabar Del? Baik. Ini Del, sebelum kita mulai, eh, boleh perkenalan dulu Del, biar tahu. Ya, perkenalkan, nama saya Arina Adelani, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi, tingkat 4. Saya gereja di Gereja HKBP Jati Asih. Del. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kitab kita, kita berdoa dulu ya. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Bapak atas pimpinan kepada kami pada saat ini. Tuhan, sekarang kami akan belajar bersama, belajar Alkitab. Kiranya Bapak boleh mencurahkan Roh Kudus atas kami, supaya kami boleh memahami pelajaran yang akan kami pelajari bersama ini Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Jadi pelajaran kita hari ini Del, eh, tentang Allah Roh Kudus. Ya, tentang Roh Kudus ya. Sebelumnya ini dong, gue mau tahu kalau di HKBP percaya Roh Kudus juga kan? Sama kan? Sama percaya juga. Oke. Ini dulu. Kalau menurut lu Del, yang lu ketahuin tentang Roh Kudus itu apa sih? Kudus. Iya, kalau dari Apa ya? ajaran itu sepengetahuan lu aja, nggak ada salah benar. Jadi ya sepengetahuan lu aja. Menurut lu itu Roh Kudus itu apa sih? Kalau roh bingung mana kayak Ada putus-putus ya. Jadi kayak diajarin yang kayak Roh Kudus itu kayak Roh Kudus yang tugasnya membimbing, mengilhami gitu kan. ya, kalau menurut kitab, Roh Kudus itu adalah salah satu eh, oknum atau salah satu pribadi dari Trinitas atau tiga pribadi dari kealahan. Kalau di HKBP Trinitas juga ada kan? Konsep Trinitas juga maksudnya Ada. jalan. Ya, jadi kita boleh lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ya. Coba boleh triangle ayat 1 ayat 1 sampai 2. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan kosong menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi ya, ini adalah salah satu bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah juga ya. Karena kita baca di ayat 2 itu dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Permukaan. Eh, Sebelum dunia dijadikan, Roh Kudus itu juga sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Katakan Roh Allah. Roh Allah itu sama dengan Roh Kudus. Lalu kemudian di dalam eh, Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Boleh bacain lagi deh. Demikian membantu kita dalam Tuhan kita tahu sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri keluhan-keluhan yang tidak terucap. Nah, sama yang kayak tadi lu bilang, Roh Kudus itu yang tugasnya kata lu kan tadi mengilhami atau mengajarkan kita. Jadi itu benar ya, dalam Roma 8 ayat 26, salah satu tugas Roh Kudus itu juga dia mengilhami kita. Dia
mengajarkan kita, lebih tepatnya dia ngasih tahu kepada kita bagaimana caranya kita harus berdoa. Jadi kalau kita berpikir selama kita berdoa itu adalah kita sendiri atau gimana, yang sebenarnya adalah Roh Kudus itu yang mengajarkan kita untuk berdoa. Terus juga dia bilang kita kita kan sebagai manusia juga pasti tentu ada yang namanya pergumulan, ada yang namanya sukacita, duka cita, terusnya yang dalam hati. Gak mungkin kan uh, kita ngasih tahu semuanya ke manusia. Atau bahkan mungkin kadang pergumulan kita juga kita sering gak ngerti. Di sini adalah salah satu tugas Roh Kudus juga. Dia bilang keluhan-keluhan kita yang tidak terucapkan itu diselidiki oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi bagaimana dia itu menyelidiki hati kita juga, pikiran-pikiran kita. Kita buka lagi Del dalam Kisah 8 ayat 29. 8 ayat 29. Lalu kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, itu kan dibilang lalu kata roh. Itu adalah yang dimaksudkan di sini juga Roh Kudus. Kita bisa lihat lalu kata roh kepada Filipus. Jadi intinya apa dari ayat ini? Kita bisa lihat bahwa Roh Kudus juga ngasih tahu ke kita ya, bukan artinya ngasih tahu secara langsung kita bisa dengar di kuping kita, tetapi dia berbicara melalui hati kita. Kita ada perasaan atau kata hati, orang sering bilangnya kata hati ya. Jadi bagaimana Roh Kudus menuntun kita melalui itu, melalui kata hati kita. Dia menuntun kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Jadi itu salah satu tugas dari Roh Kudus juga. Terus di dalam Yohanes 14 ayat 26 juga. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada. Nah, ini salah satu tugas lain ya. Jadi sebenarnya Roh Kudus ini tugasnya banyak. Bahkan kita lihat dia berperan penting banget buat kehidupan kita. Walaupun roh ini yang namanya roh ya itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita asli sendiri. Tetapi dikatakan tugas Roh Kudus adalah dia juga uh, memberikan kita penghiburan. Balik lagi karena yang tadi gue bilang kan, kalau uh, kita manusia kan pasti banyak hal-hal yang gak bisa kita ucapkan kan. Gak semuanya kita bisa ceritain ke teman kita, bahkan ke saudara kita atau sahabat kita sendiri. Belum tentu kita bisa nyaman untuk kasih tahu secara 100% kan. Nah, di sini salah satu tugas Roh Kudus juga yaitu dia sebagai penghibur. Dan kita bisa percaya sama Roh Kudus 100%. Dikatakan karena itu adalah asalnya dari Bapa. Jadi kita tahu, kita percaya sama Bapa kalau apa yang berasal dari Bapa itu adalah kebenaran dan dapat dipercaya. Terus kita bisa lihat juga di Kisah 1 ayat 8 ya. Ini berbagai-bagai tugas Roh Kudus ya. Kalau kita lihat banyaknya tadi ada mengilhami, dia menyelidiki hati kita, mengajarkan kita berdoa, terus jadi penghibur. Terus juga di Kisah 1 ayat 8, boleh deh dibaca. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke bumi. Iya,
Jadi ini juga roh. Roh ini roh Allah ini atau Roh Kudus ini adalah yang membuat kita menjadi bergerak atau membuat kita bisa hidup, atau lebih tepatnya kalau bahasa pelayanannya bagaimana kita bisa memiliki kuasa. Karena kita pasti sering dengar juga ya, Kristen secara umum, kalau kita tanpa Tuhan atau kita tanpa Roh Kudus itu kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak bisa melakukan segala sesuatu di luar pimpinan atau tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus. Jadi ini juga salah satu tugas daripada Roh Kudus, yaitu dia memberikan kita kuasa. Jadi kita, misalnya kita mau melakukan sesuatu untuk pelayanan atau untuk kemuliaan nama Tuhan, itu kita butuh tuntunan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu berkuasa, jadi ada manfaatnya buat orang lain. Enggak, bukan kita jadi cuman sekedar melakukan itu untuk sekedar melakukan aja, tapi dengan adanya Roh Kudus kita jadi memiliki kuasa, kuasa daripada Roh Kudus itu. Jadi kita bisa melakukan itu dengan penuh kuasa, yaitu dengan tuntunan oleh Roh Kudus. Terus kita tadi kan udah ada di awal kan satu ayat bahwa Roh Kudus ini memang Allah, yaitu dia ada sejak sebelum penciptaan. Terus sekarang kita lihat lagi di dalam Kisah 5 ayat 3 dan 4. Ini adalah ayat juga yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu juga adalah Allah, karena ada beberapa saudara-saudara kita yang lain dari Kristen lain mungkin mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi ini salah satu ayat lagi yang membuktikan bahwa Roh Kudus itu juga Allah. Kisah 5 ayat 3 dan 4. Coba boleh. Kisah 5 ayat 3 dan 4. Tetapi Kisah 5 ayat 3. Tapi Petrus, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis hingga engkau tai Roh Kudus dan menahan hasil penjualan tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukanlah hasil itu tetap di dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Nah, kan dikatakan tadi di ayat 3-nya, engkau mendustai Roh Kudus. Terus dikatakan di ayat 4-nya, kalau kita udah bohong ke Roh Kudus itu, artinya bukan kita berbohong kepada manusia lagi, tetapi kita sudah membohongi Allah. Jadi kalau dari ayat ini, perspektif ayat ini, kita bisa lihat bahwa membohongi Roh Kudus sama dengan membohongi Allah, berarti Roh Kudus adalah Allah juga. Jadi Allah. ya, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kemudian ayat yang lain deh. Ada di 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11. 2 ayat 10 dan 11. 1 Korintus dan karena ketika menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala dalam diri Allah. Siapa manusia yang ada selain Roh Allah. Nah, sekali lagi ya kita lihat bahwa dikatakan kan Roh ini dia maha tahu. Kalau orang yang maha tahu atau oknum yang maha tahu, apa kita bisa bilang itu manusia? Emang ada gitu manusia yang maha tahu? Menurut lu gimana? Nggak ada. Nggak ada kan? Jadi ini ayat bahwa Roh itu maha tahu. Dikatakan bahkan dia tahu apa yang di dalam diri manusia dan juga apa yang ada di dalam diri Allah. Kalau bukan Allah itu sendiri yang mengetahui dalam diri Allah,
Jadi siapa? Jadi Roh Kudus adalah merupakan Allah juga, terbukti dalam ayat ini. Dikatakan dia menyelidiki setiap hati manusia. Bahkan eh, segala sesuatu yang ada di dalam diri Allah, kita tahu Allah itu maha besar, Allah sesuatu yang di luar pikiran manusia ya. Tetapi di sini dikatakan Roh Kudus mengetahui diri Allah. Berarti Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Terus kita bisa juga di dalam Yohanes 6 ayat 63 dan Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 ya. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan juga. Sama ini salah satu ayat yang mendukung bahwa Roh Kudus adalah Allah. Karena katakan Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Dia bilang di sini, semua perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Karena di dunia ini kita tahu cuma ada dua sumber, yaitu sumber kehidupan dan sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu apa? Yaitu adalah Allah sendiri. Dikatakan di sini roh, roh dan hidup. Berarti Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Kemudian Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 6 bila ia datang mimpi kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan memberita hal yang akan datang. Terus ini juga dikasih. Kira-kira apa Del? Inti dari ayat ini apa? Apa yang bisa kita ambil sehingga kita bisa menyimpulkan kalau uh, Roh Kudus adalah Tuhan dari ayat ini? Segala sesuatu yang didengar itu akan dikatakannya uh, darinya ada tulisan mau ke dalam. Ya, jadi uh, tersirat ya. Kalau kita lihat di sini tersirat bahwa Roh Kudus juga dia adalah oknum yang maha tahu. Kita tahu selain Tuhan nggak ada lagi oknum yang maha tahu. Di sini dikatakan Roh Kudus juga adalah dia maha tahu. Berarti selain Allah kan tidak ada yang maha tahu kan. Tadi kita udah sepakat bahwa manusia nggak mungkin uh, maha tahu kan. Di sini dikatakan bahwa Roh Kudus adalah oknum yang maha tahu. Berarti Roh Kudus adalah salah satu oknum dari Trinitas atau kealahan itu sendiri. Terus sekarang kita mau lihat ya tentang apa aja sih aktivitas-aktivitas Roh Kudus. Jadi kan Allah kalau kita lihat Trinitas ada tiga. Kita mau lihat apa aja sih uh, yang dilakukan oleh Roh Kudus atau pekerjaan dia itu apa secara khusus. Kita boleh lihat di Yohanes 16 ayat 7. Kayak jauh-jauh tadi. Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghiburan itu akan datang. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, salah satu tugas dari Roh Kudus ya. Kan kalau kita tahu, kita percaya sebagai orang Kristen kalau Tuhan Yesus itu dia setelah dia bangkit dia naik ke
surga. Dia kembali bersatu dengan Bapaknya. Nah, pada saat itulah Roh Kudus menggantikan Tuhan Yesus sebagai penghibur kita di dunia. Dikatakan pas Yesus pergi, Roh Kuduslah yang datang untuk menjadi penghibur kita. Namanya balik lagi ya, tugas Roh Kudus adalah menghibur kita sebagai manusia. Dia memberikan penghiburan di dalam hati kita. Bagaimana ketika kita sedih, dia yang memberikan kita penguatan-penguatan sehingga kita tidak larut dalam kesedihan kita. Kemudian juga itu salah satu ya tadi menjadi sebagai penghibur kita di dunia. Lalu kemudian Yohanes 16 ayat 8 Del. Tadi kan ayat 7 sekarang ayat 8 ya. Ayat 8. 16 ayat 8. Coba baca di Yohanes 16 ayat 8 ya. Dan kalau ia kebenaran. Oke. Jadi, kemudian tadi kan dikatakan penghibur. Lalu di sini ada untuk menginsafkan dunia dari dosa. Kita tahu kalau dunia ini penuh dengan yang namanya dosa. Kita apalagi manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Ini salah satu tugas Roh Kudus juga, bahwa dia akan menginsafkan dosa. Dia akan membuat kita uh, jauh dari dosa. Dia akan memulihkan kita dari hidup yang penuh dosa menjadi hidup suci. Lalu kita bisa juga baca yang ayat 13-nya dan Yohanes 16 ayat 13. Tadi Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan tidak sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. ini juga ini dia memberitahukan kita tentang hal-hal yang akan datang. Bukan berarti kita bisa jadi peramal atau kita bisa meramal sesuatu di masa depan ya. Jadi maksud dari ayat ini adalah bagaimana kita sebagai umat Kristen akan dipersiapkan atau akan tahu nih tanda-tanda kedatangan Yesus atau tanda-tanda akhir zaman. Kita mengetahui itu, kita bisa merasakan dari tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi dari situ kita bisa memperbaiki diri kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan. Itu adalah sebuah tuntunan dari Roh Kudus, memberitahukan kita tentang apa yang akan terjadi atau apa yang akan datang. Lalu juga selanjutnya di 2 Petrus 1 ayat 21 dan 2 Petrus 1 ayat 21. Oh, udah Del. Del udah baca. Udah. Udah. Oke, oke. Ini selanjutnya ya, bahwa dikatakan tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Jadi kalau kita tahu ya, nabi-nabi atau penulis-penulis Alkitab yang bernubuat seperti contohnya Yohanes, Daniel. Nah, dikatakan di sini bahwa itu bukan hasil dari pikiran mereka sendiri,
atau bukan mereka sendiri yang bernubuat, tetapi itu merupakan salah satu tugas dari Roh Kudus, yaitu untuk menubuatkan orang-orang atau menubuatkan manusia. Dikatakan bahwa tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak sendiri. Jadi kalau kita dengar, kita baca Alkitab, itu adalah kudus juga. Salah bahwa dia bisa menuntun orang-orang nabi-nabi pada zaman dulu untuk bernubuat, itu merupakan tuntunan daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus juga dia membantu kita atau mempersiapkan kita untuk mengajar. Kalau kita misalnya mau mengajar, kita harus wajib meminta tuntunan Roh Kudus, atau kita mau melayani, itu adalah tugas Roh Kudus untuk bisa menuntun kita, untuk memberikan kita ilham, atau untuk memberikan kita jadi tahu apa sih yang harus kita lakukan. Itu adalah tugas daripada Roh Kudus. Jadi untuk hari ini kesimpulannya adalah Roh Kudus itu adalah salah satu oknum kealahan, yang berarti Roh Kudus adalah juga Allah. Roh Kudus itu ada sebelum dunia dijadikan. Tadi kita udah baca di dalam Kejadian ya, bahwa Roh Kudus itu sama-sama dengan Allah. Sebelum dunia dijadikan dia ada, berarti dia adalah Allah. Lalu juga Roh Kudus ada dalam proses ketika Yesus diciptakan, ketika Yesus bangkit, dan sekarang dia berada bersama-sama dengan kita sebagai penghibur, sebagai penyampai doa-doa kita kepada Allah. Dia juga yang memberitahukan kepada kita melalui hati kita tentang kebenaran, tentang apa yang harus kita lakukan, dan untuk membantu kita mengerti segala sesuatu apa yang perlu kita pahami. Jadi secara garis besar kurang lebih itu adalah pelajaran kita tentang Roh Kudus. Gimana? Kira-kira ada pertanyaan nggak dari lo? Ada yang belum jelas mungkin? Pertanyaan yang susah ya? Biar bisa gue jawab besok-besok. Ada nggak? Bingung Apa? kita Sabar, suara lu putus-putus. banyak nih orang tes. Halo, kan ada orang di luar sana yang kayak nggak percaya kayak tentang Roh Kudus gitu kan. Jadi kayak karena mungkin saya bukan bagian kependetaan atau bagian tentang agama, jadi saya bingung jelasinnya gitu loh. Kalau di luar misalnya Tuhan kita tuh bukan tiga. Jadi lu bingung menjelaskan ke orang gimana kita menjelaskan Roh Kudus itu salah satu dari Allah. Ya. Ya, kalau mereka bilang misalnya Roh Kudus itu apa? Allah itu satu. Biasanya gitu kan, mereka bilang Allah adalah satu, bukan tiga. Kita memang setuju juga, kita setuju sama hal itu. Kita setuju bahwa Allah itu satu. Tapi kita bisa lihat bahwa satu tapi tiga oknum, bukan tiga Allah ya. Jadi tiga oknum, yaitu Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Analoginya yang paling gampang, contohnya kayak gini. Dalam keluarga kita ada berapa? Minimal lah, misalnya di anak satu, itu ada berapa orang? Maksudnya? Misalnya nih kan, satu keluarga. Kan dari satu keluarga itu ada 3 anggota kan. Tapi kan tetap dibilang satu keluarga. Iya. Itu
eh, gampangnya sih gitu contohnya. Contoh menjelaskan tentang Roh Kudus atau Roh Kudus bagian dari Allah. Jadi bukan Allahnya yang tiga, tetapi dalam satu kealahan itu ada tiga oknum atau tiga pribadi. Jadi kita nyebut Roh Kudus sama sama aja kita udah menyebut Yesus atau menyebut Bapa. Tapi bukan berarti Roh Kudus sama dengan Yesus atau sama dengan Bapa, tetapi mereka adalah satu di dalam pikiran, satu dalam tujuan, dan juga maksud-maksud mereka adalah satu. Jadi itu maksudnya Allah di tiga pribadi. Tanya. Udah ngerti. Makasih. Jadi ini dulu kajian kita. Ini nanti kita bisa ketemu di meeting-meeting selanjutnya atau pelajaran selanjutnya. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tiba-tiba kepikiran atau gimana-gimana, nanti bisa kita lanjut belajar bareng-bareng. Oke. Pelajaran kita pada hari ini boleh kita boleh lebih dalam belajar. Kenapa? Boleh yang doa tutup untuk menutup pembicaraan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan saya dan Gerald dalam Zoom meeting ini. Terima kasih karena berkat-Mu saya sudah bisa mendengarkan pelajaran-pelajaran yang telah Gerald ajarkan kepada saya. Berkatilah segala yang terbaik, berkatilah hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.